Hari ini kita akan masuk di bab 1 tentang manusia sebagai makhluk pribadi. Kita akan masuk di sub A tentang aku pribadi yang unik. Agar pertemuan kita ini bisa berjalan dengan baik, baiklah kita mengawalinya dengan doa yang akan dipimpin oleh Anik. Pada Anik, saya persilakan. Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa dalam nama Bapa, dalam Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraan-Mu. Engkau menciptakan semua baik adanya. Kami pun akan dapat mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar peserta didik mampu memahami dirinya sebagai pribadi yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, sehingga menerima diri dan bersyukur atas keberadaan dirinya sebagai manusia yang unik. Sekarang kita masuk ke langkah pertama. Kita akan menggali pengalaman hidup berkaitan dengan keunikan diri dan orang lain. Mengapa manusia diciptakan secara berbeda antara satu dengan yang lain? Apa yang membedakannya? Bagaimana sikap saya terhadap perbedaan itu? Nah, untuk bisa menjawab itu semua, kita sekalian diajak untuk menyimak kisah tentang Caryono Slamet. Saya butuh waktu yang lama untuk bisa bangkit. Saya minta kesediaan anak Yohana untuk membacakan artikel ini. Mari kita dengarkan dalam hati. Caryono Slamet. Saya butuh waktu yang lama untuk bisa bangkit. Bagaimana pesan Anda setelah mendengarkan cerita tadi? Ya, Ustaz? Kita mesti suka bangga karena walaupun dia sudah mengalami cacat dalam hidup, tapi dia masih bisa memiliki. Merasa sedih karena Caryono Slamet yang baru lulus dari STM terus bekerja di sebuah perusahaan listrik negara. Lalu dia mengalami kesetrum segala listrik Baik. sehingga mengakibatkan cacat. Anak Yohana katakan bahwa dia merasa sedih terhadap Caryono Slamet. Ya, kita berikan aplaus kepada lagi yang punya pesan. Ya, Resta. Bangga dengan perjuangan Caryono yang memiliki semangat hidup yang sangat tinggi. Ya, berikan aplaus untuk Anda. Baik, kita lanjut ke nomor berikut. Apa yang dialami oleh Caryono Slamet dalam kisah di atas? Ya, Nona Tessa. Caryono Slamet kesetrum listrik tegangan tinggi. Baik, benar tidak yang disampaikan oleh Tessa? Benar. Berikan aplaus untuk Tessa. Baik, ada lagi Ibu. Iya, silakan. Mengalami cacat seumur hidup dan kehilangan fungsi jari-jari. Baik, kita lanjut. Apa yang mendorong Caryono Slamet sehingga bisa mengubah keterbatasan yang dia miliki menjadi sebuah kekuatan? Ya, Margapel. Kebersamaannya dengan sesama penderita cacat yang membuat Caryono Slamet menjebak dari keputusan. Baik, mari kita berikan aplaus. Kasih. Kita lanjut. Nilai-nilai positif apa saja yang dapat Anda pelajari dari pribadi Caryono Slamet? Ya, Tessa. Tidak putus asa dengan keterbatasan diri. Ya, kita berikan aplaus. Ya, selalu percaya diri. Ya, selalu percaya diri. Meskipun dalam keadaan menurut arti, ya katakan bahwa selalu percaya diri. Kita berikan aplaus dari kami. Ada lagi? Dinis. Semangat tinggi. Ya, memiliki semangat tinggi. Ya,
kita berikan aplaus karena dia marga fair, tidak malu dengan keadaan fisik. menurut Anda, apakah yang membuat seseorang itu bernilai di mata orang lain? Apakah kecantikan? Apakah kekayaan? Ataukah apa? Menurut Anda, yang membuat seseorang itu bernilai apa? Ya, bisa Sifat dan tingkah laku. ya, menurut DSA, apakah kita bisa lihat dari sifat dan tingkah dengan kekuatan dan keterbatasan itu. Baik. Secara fisik jasmani, apakah kekuatanku dan apa saja keterbatasanku? Silakan angkat tangan yang menjawab. Aneh. Menurut saya, kekuatan saya adalah ganteng, sementara keterbatasan saya muka jelek, hidung pesek. Baik, dari aspek bakat atau kemampuan, apa saja kekuatanku dan keterbatasanku? Desa, melihat Bisa bernyanyi tapi suara fals. baik, kita berikan aplaus. Sekarang kita lihat dari segi materi atau ekonomi. Dia marga PL, Orang pas-pasan. menurut orang PL, Saya adalah orang yang pas-pasan dan sederhana. baik. Dia adalah orang yang pas-pasan dan sederhana. Kita berikan aplaus. Baik, sekarang kita lihat sifat-sifat. Dari sifat-sifat ini, kekuatanku dan keterbatasanku apa? Baik, peramah dan keterbatasannya suka. Kita berikan aplaus untuk saya. Impian sukses yang ingin kurai. Kita lihat apa? Apa impian sukses yang ingin kurai? Ya, Kita apa? Bentar ya. berikan aplaus. Foto Oke, Ibu. PM polisi militer. Mari kita berikan aplaus. Menjadi pastor dia. Yohana menjadi guru bahasa. Kita diminta untuk duduk di secara kelompok. Menurut kelompok ya. Manusia disebut unik karena setiap manusia itu berbeda dengan manusia yang lain. Hal itu dikarenakan kepribadian atau bentuk tingkah laku manusia dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia tinggal. Baik. Dari Kanapus. Sekarang kita lanjut nomor B. Hal apa yang paling mencirikan seseorang disebut unik? Kelompok 1 silakan. Ya. Hal yang paling mencirikan seseorang disebut unik itu dapat kita lihat dari fisik, bakat, dan kemampuan seseorang. Ya. Dan kita berikan aplaus. Kita berikan aplaus. Kelompok 3 nomor B ya. Hal apa yang paling mencirikan seseorang disebut unik itu terlihat dari sifat, kegemaran, penampilan, dan Kita berikan aplaus. Kelompok 3. Oke, lanjut ke nomor C. Mengapa penting seseorang mengenali dan menyadari apa yang menjadi kekuatan dan keterbatasannya? Dari kelompok 1 silakan. Karena kebanyakan orang cenderung terlalu memikirkan kelemahannya ketimbang fokus pada kekuatan-kekuatan mereka. Orang kelompok 2. Karena dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap diri sendiri dan bagaimana cara bekerja. Berikan aplaus untuk sekarang kita lanjut ke nomor D.
sikap dan tindakan apa saja yang harus saya lakukan dalam rangka mengembangkan diri. Silakan kelompok 1. Diri dan berinteraksi dengan orang lain serta mengembangkan bakat yang dimiliki. Ya. Pertama, saya akan menjelaskan bahwa setiap manusia itu unik atau unique atau unus, diajak untuk mendalami pesan teks kitab suci tentang keunikan diri. Keunikan diri. Bacaan dari kitab Kejadian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jadi, rasa apa yang kamu rasakan saat mengganti kata manusia dan kata mereka dengan namamu? Dalam teks tadi, Anda mencoba mengganti dengan namamu. Rasa apa yang muncul saat Anda mengganti teks tadi, kata manusia tadi dengan namamu sendiri? Resa dulu baru Yohanes. Merasa senang dan harus bertanggung jawab. Merasa senang dan berniat untuk bertanggung jawab. Kita berikan aplaus. Ada Yohanes kata Merasa senang, bangga dan bertanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan Tuhan kepada saya untuk bertanggung jawab atas semua seluruh isi diri. ya. Beberapa gagasan penting sehubungan dengan kitab suci tadi. 1. Waktu ciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya, menurut citranya. Itu ada dalam Kejadian pasal ayat 26. Lalu yang kedua, Allah menjadikan manusia berkuasa atas buatan Tuhan. Segala-galanya telah diletakkan di bawah kakinya. Itu ada dalam Mazmur 8 ayat 7. Lalu yang ketiga, waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu yang mana dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ada dalam Baik, adik-adik. Nah, sebagai orang yang beriman Kristiani, kita diharapkan sungguh-sungguh ingin semakin memahami, menerima, bangga dan percaya diri bahwa Yesus adalah teladan yang paling utama dan pertama. Dari semula ia menyadari diri sebagai manusia yang berbeda dengan yang lainnya. Jadilah diri sendiri yang terbaik. Jika kau tak dapat menjadi pohon meranti di puncak bukit, jadilah semak di depan lembah. Jadilah dirimu sendiri yang terbaik. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus. Baik, sebagai tugas rumah, Anda diminta untuk membuat sebuah simbol atau gambar diri atau dalam bentuk puisi dan mengungkapkan penghayatan tentang keunikan diri. Nanti ada kerjakan diri. Sekarang mari kita mengakhiri kegiatan kita dengan doa. Oleh arti. Kemudian teman-temanku sekalian, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.